Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Coba ingat-ingat, berapa kali dalam sebulan terakhir kamu harus mikir 2 kali sebelum beli sesuatu yang dulu terasa biasa saja? Berapa teman atau saudara yang tiba-tiba buka usaha sampingan, jualan online, atau jadi driver ojek padahal mereka punya pekerjaan tetap? Ini bukan kebetulan. Ini pola. Hari ini tanggal 28 Januari 2026, dan di sekitar kita ada sinyal-sinyal halus yang mulai bermunculan. Sinyal yang kalau kita baca dengan benar, ini adalah alarm peringatan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Berita di televisi mungkin masih bilang pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 5%. Tapi kenapa rasanya cari uang makin susah? Kenapa tagihan makin berat? Kenapa tabungan yang biasanya bisa bertahan sebulan, sekarang habis dalam 2 minggu? Ada yang tidak beres. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari kita yang masih menutup mata, masih berharap ini cuma fase sementara. Padahal sejarah ekonomi membuktikan, resesi tidak datang seperti badai yang tiba-tiba menghantam. Resesi datang seperti rayap yang pelan-pelan menggerogoti fondasi rumah kita. Di video ini, kita akan bedah 10 tanda konkret yang menunjukkan Indonesia sedang menuju resesi di tahun 2026. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita bisa bersiap. Karena yang selamat dari badai ekonomi bukan yang paling kaya, tapi yang paling sadar dan siap. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena informasi seperti ini sangat jarang dibahas secara gamblang dan jujur. Kita butuh saling mengingatkan. Sekarang, mari kita mulai. Tanda pertama, jurang antara data dan realita. Tanda pertama yang paling nyata adalah adanya jurang menganga antara data makroekonomi yang terlihat bagus di atas kertas dengan kenyataan pahit yang dirasakan masyarakat setiap hari. Secara statistik, ekonomi Indonesia masih tumbuh. Per data BPS tanggal 15 Januari 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2025 tercatat 4,95%. Angka yang secara teknis masih positif. Tapi coba kita turun ke lapangan. Tanya ke pedagang di pasar tradisional. Mereka bilang pembeli sepi. Tanya ke pemilik warung makan, mereka bilang omset turun drastis. Tanya ke tukang ojek, mereka bilang orderan berkurang setengahnya dibanding tahun lalu. Ini yang disebut anomali data. Angka makro bilang kita baik-baik saja, tapi ekonomi mikro di level rumah tangga sedang tersedak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebagian besar didorong oleh sektor-sektor tertentu seperti pertambangan, ekspor komoditas, atau proyek infrastruktur pemerintah. Sektor-sektor ini memang menghasilkan angka pertumbuhan yang besar di atas kertas, tapi dampaknya ke kantong rakyat kecil hampir tidak ada. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi kita mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan serius. Data konsumsi rumah tangga kuartal keempat 2025 hanya tumbuh 4,6%, turun dari kuartal sebelumnya yang 4,9%. Tren penurunan ini konsisten sejak pertengahan 2025. Apa artinya? Daya beli masyarakat sedang melemah. Dan ini bukan cuma soal angka statistik, ini soal kehidupan nyata jutaan keluarga Indonesia. Ketika harga sembako naik tapi gaji tetap, ketika biaya listrik dan transportasi merangkak naik tapi pendapatan stagnan, disitulah retakan pertama muncul. Banyak keluarga yang dulu bisa belanja mingguan dengan santai, sekarang harus menghitung setiap rupiah dengan cermat. Barang-barang yang dulu dianggap kebutuhan sehari-hari, seperti susu anak atau buah-buahan, sekarang jadi barang mewah yang harus dipikirkan berkali-kali sebelum dibeli. Pola konsumsi masyarakat bergeser drastis. Dulu orang masih berani beli barang tersier, barang-barang yang tidak terlalu penting, tapi menyenangkan. Sekarang, mundur ke barang sekunder. Bahkan untuk sebagian besar masyarakat, fokusnya hanya pada kebutuhan pokok paling dasar, beras, minyak goreng, telur. Supermarket mungkin terlihat masih penuh, tapi perhatikan lebih teliti. Barang tidak bergerak secepat dulu.
Stok menumpuk, bukan karena pasokan melimpah, tapi karena orang tidak beli. Ini alarm pertama yang harus kita sadari. Ekonomi kita seperti mesin yang terlihat masih berjalan dari luar, tapi sebenarnya sudah mulai overheat, panas berlebihan dari dalam. Dan kalau dibiarkan terus, mesin ini bisa macet total. Ketika konsumsi rumah tangga terus melambat tanpa ada intervensi yang tepat, seluruh rantai pasokan akan terdampak secara domino. Pabrik akan mengurangi produksi karena permintaan turun. Distributor akan mengurangi pemesanan. Toko retail akan mengurangi stok. Dan ujung-ujungnya, pekerja di seluruh rantai ini akan kena dampaknya. Bisa berupa pemotongan gaji, pengurangan jam kerja, atau bahkan PHK. Ini bukan skenario masa depan. Ini sudah mulai terjadi sekarang. Data Kementerian Ketenagakerjaan per Januari 2026 mencatat ada peningkatan 18% kasus PHK dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar terjadi di sektor manufaktur dan retail. Dan ini baru awal. Yang lebih menyeramkan, banyak dari kita yang masih menutup mata, masih berharap ini cuma fase sementara. Padahal sejarah ekonomi membuktikan resesi tidak datang seperti badai yang tiba-tiba menghantam. Resesi datang seperti rayap yang pelan-pelan menggerogoti fondasi rumah kita. Dan yang lebih menakutkan, kesenjangan antara data dan realitas ini membuat banyak orang lengah. Mereka pikir semuanya baik-baik saja karena berita bilang begitu. Padahal di bawah permukaan yang tenang, air sedang surut dengan cepat. Tanda kedua yang sangat mengkhawatirkan adalah fenomena makan tabungan yang terjadi secara massal di kalangan kelas menengah Indonesia. Ini bukan lagi cerita soal orang yang suka foya-foya lalu kehabisan uang. Ini tentang keluarga-keluarga yang selama ini hidup dengan bijak, punya tabungan, punya rencana keuangan, tapi sekarang terpaksa menguras simpanan mereka hanya untuk bertahan hidup. Data Otoritas Jasa Keuangan per 20 Januari 2026 menunjukkan hal yang mencengangkan. Pencairan deposito meningkat 34% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penarikan dana dari rekening tabungan juga naik 22%. Apa artinya? Orang sedang menghabiskan cadangan mereka. Dan ini sangat berbahaya. Tabungan adalah buffer, bantalan pengaman saat ada kejadian tidak terduga. Tabungan adalah yang seharusnya melindungi kita saat ada anggota keluarga sakit, saat kehilangan pekerjaan, atau saat ada keperluan mendesak lainnya. Tapi sekarang, tabungan itu habis bukan untuk hal-hal darurat, habis untuk hal-hal rutin, bayar tagihan bulanan, beli beras, bayar uang sekolah anak. Ketika tabungan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, berarti sumber penghasilan utama sudah tidak cukup lagi. Dan ketika jutaan keluarga mengalami hal yang sama secara bersamaan, itu pertanda ekonomi sedang bermasalah serius. Mari kita lihat lebih detail. Penjualan emas batangan di Pegadaian meningkat drastis sejak November 2025. Januari 2026 ini angkanya bahkan lebih tinggi lagi, naik 41% dibanding Januari 2025. Kenapa orang jual emas? Karena butuh uang tunai cepat. Emas yang seharusnya jadi investasi jangka panjang, sekarang terpaksa dicairkan karena kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Dan yang lebih memprihatinkan, banyak yang jual emas dengan harga yang kurang menguntungkan karena terburu-buru butuh uang. Mereka tidak bisa menunggu harga naik, mereka butuh uang hari ini. Fenomena ini menunjukkan betapa desperate-nya kondisi finansial banyak keluarga Indonesia saat ini. Tapi emas dan deposito itu masih orang-orang yang punya simpanan. Bagaimana dengan mayoritas masyarakat yang bahkan tidak punya tabungan sama sekali? Mereka langsung masuk ke solusi yang lebih berbahaya, utang. Dan ini membawa kita ke fenomena berikutnya yang sangat mengkhawatirkan. Data aplikasi pinjaman online menunjukkan peningkatan pengguna yang signifikan. Per Januari 2026, ada 18,7 juta pengguna aktif pinjol di Indonesia, naik 28% dari tahun lalu. Yang lebih mengkhawatirkan bukan jumlahnya, tapi tujuan pinjamannya. Dulu, pinjol banyak dipakai untuk beli gadget, renovasi rumah, atau modal usaha. Sekarang, data menunjukkan 67% pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif dasar, beli beras, bayar listrik, bayar kontrakan. Ini sangat berbeda dengan pola beberapa tahun lalu. Orang sekarang tidak pinjam untuk beli barang mewah, mereka pinjam untuk bertahan hidup.
Dan ketika utang digunakan untuk konsumsi, bukan untuk investasi atau produktivitas, itu adalah jebakan maut. Kenapa? Karena utang harus dibayar dengan bunga. Dan kalau sumber penghasilan tidak bertambah, dari mana uang untuk bayar utang plus bunganya? Jawabannya, pinjam lagi untuk bayar pinjaman sebelumnya. Ini yang disebut debt trap, jebakan utang, siklus gali lubang tutup lubang yang tidak ada ujungnya. Data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia mencatat tingkat non-performing loan alias kredit macet untuk pinjol naik menjadi 8,2% di Januari 2026. Ini angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Artinya, semakin banyak orang yang tidak mampu bayar utangnya. Dan ini bukan cuma masalah individu, ini masalah sistemik. Ketika jutaan orang terjebak dalam siklus utang, perputaran uang di ekonomi akan macet. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk konsumsi produktif atau ditabung, sekarang hilang begitu saja ke dalam lubang utang. Dan dampaknya berantai. Ketika orang tidak punya uang sisa untuk belanja, toko akan sepi. Ketika toko sepi, omset turun. Ketika omset turun, pemilik usaha akan mengurangi karyawan atau memotong gaji. Dan siklus ini berputar terus, membuat kondisi ekonomi semakin memburuk. Yang lebih tragis, banyak orang yang terjebak utang ini bukan karena mereka tidak bijak mengelola uang. Mereka terjebak karena struktural, gaji tidak naik, tapi biaya hidup terus meningkat. Ini bukan lagi soal mindset atau financial literacy, ini soal sistem ekonomi yang sudah tidak mampu memberikan penghidupan yang layak bagi sebagian besar rakyatnya. Dan ketika sistem gagal, rakyat yang menanggung akibatnya. Fenomena makan tabungan dan jebakan utang ini adalah tanda kedua yang sangat jelas bahwa ekonomi kita sedang sakit. Dan kalau tidak segera diobati, penyakit ini bisa menjadi kanker yang melumpuhkan seluruh tubuh ekonomi nasional. Tanda 3. Harga turun tapi pembeli tidak bertambah. Tanda ketiga yang harus kita waspadai adalah fenomena deflasi struktural. Harga turun tapi pembeli tidak bertambah. Banyak orang mungkin berpikir, wah, harga turun kan bagus, berarti barang jadi murah. Dalam kondisi ekonomi yang sehat, memang begitu. Tapi dalam konteks sekarang, penurunan harga justru adalah sinyal bahaya. Kenapa? Karena harga turun bukan karena efisiensi produksi atau persaingan sehat antar produsen. Harga turun karena tidak ada orang yang sanggup membeli pada harga normal. Ini deflasi struktural, kondisi di mana harga turun karena daya beli masyarakat sudah kering total. Mari kita lihat data konkretnya. Indeks harga konsumen beberapa kategori barang non-pangan menunjukkan tren penurunan sejak Desember 2025. Januari 2026 ini malah makin jelas, ada penurunan harga di kategori elektronik, pakaian, dan bahkan furniture. Tapi apakah penjualannya meningkat? Tidak. Data penjualan retail di mal-mal besar Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya menunjukkan penurunan trafik pengunjung 15-20% dibanding tahun lalu. Dan yang datang pun sebagian besar cuma window shopping, lihat-lihat tapi tidak beli. Produsen dan pedagang sudah mulai panik. Mereka sudah coba berbagai strategi, diskon besar-besaran, buy one get one, cashback, cicilan 0%, tapi tetap saja barang tidak laku. Kenapa? Karena masalahnya bukan di harga, tapi di dompet konsumen yang memang sudah kosong. Oke, mari kita pakai contoh sederhana. Bayangkan ada toko elektronik yang jual TV. Harga normal 5 juta rupiah. Karena tidak laku, mereka turunkan jadi 4 juta rupiah. Masih tidak laku, turun lagi jadi 3,5 juta. Tetap tidak laku. Kenapa? Karena orang yang punya uang 3,5 juta sekarang lebih memilih pakai uang itu untuk beli beras, bayar listrik, atau bayar cicilan. Mereka tidak berani beli TV meski harganya sudah murah. Ini yang disebut pergeseran prioritas konsumsi akibat tekanan ekonomi. Dan dampaknya sangat serius bagi pelaku usaha. Ketika barang tidak laku meski sudah didiskon habis-habisan, profit margin perusahaan akan hancur. Mereka jual rugi hanya demi dapat cash flow untuk bayar karyawan dan supplier. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan jual rugi? Tidak lama. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan ada peningkatan 23% jumlah UMKM yang tutup permanen selama 2025. Dan Januari 2026 ini tren yang malah makin cepat.
Toko-toko di mal mulai banyak yang kosong, ruko-ruko di pinggir jalan banyak yang dipasangi tulisan disewakan, warung-warung kecil yang biasanya ramai sekarang sepi. Ini bukan fenomena lokal, ini terjadi di seluruh Indonesia. Dan yang lebih mengerikan, deflasi ini menciptakan spiral negatif yang sulit dihentikan. Begini siklusnya, daya beli turun, barang tidak laku, harga turun, perusahaan rugi, PHK karyawan, daya beli turun lebih dalam lagi, barang makin tidak laku, dan siklus ini berputar terus. Sejarah ekonomi dunia mencatat, deflasi struktural adalah salah satu penyebab utama The Great Depression di Amerika tahun 1930-an. Ekonomi terkuat di dunia saat itu pun bisa hancur gara-gara deflasi yang tidak terkendali. Dan kita sekarang melihat tanda-tanda awalnya di Indonesia. Tentu saja skala kita belum separah itu, tapi polanya sama, dan kalau tidak segera diatasi, bisa berkembang ke arah yang sama berbahaya. Yang membuat situasi ini makin sulit adalah pemerintah punya ruang gerak yang sangat terbatas untuk intervensi. Biasanya kalau ada deflasi, pemerintah akan pompa uang ke ekonomi lewat stimulus fiskal, subsidi, bantuan tunai, atau proyek infrastruktur besar-besaran. Tapi dengan kondisi APBN yang sudah sesak dengan beban utang dan kewajiban rutin, ruang untuk stimulus besar sangat terbatas. Kita akan bahas ini lebih detail di tanda-tanda berikutnya. Yang jelas, deflasi struktural yang kita lihat sekarang adalah alarm keras bahwa mesin ekonomi kita sedang kehilangan bahan bakar. Dan kalau bahan bakar habis, mesin akan berhenti total. Tanda keempat yang sangat kasat mata adalah ledakan jumlah pekerja di sektor informal. Kalau kita perhatikan di sekitar kita, semakin banyak orang dengan latar belakang pendidikan tinggi atau mantan karyawan kantoran yang sekarang jadi driver ojek online, jualan makanan di pinggir jalan, atau buka jasa freelance serabutan. Ini bukan karena mereka ingin jadi entrepreneur keren. Ini karena mereka tidak punya pilihan lain. Data Badan Pusat Statistik per Januari 2026 menunjukkan jumlah pekerja informal mencapai 62,4% dari total angkatan kerja Indonesia. Ini naik dari 59,8% tahun lalu. Artinya, lebih dari 6 dari 10 pekerja Indonesia sekarang berada di sektor informal. Dan apa masalahnya? Sektor informal itu rapuh. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada asuransi kesehatan, tidak ada kepastian pendapatan bulanan, tidak ada jenjang karir. Hari ini dapat order banyak, besok bisa nol. Hari ini sehat bisa kerja, besok sakit langsung tidak ada pemasukan. Ketika mayoritas pekerja kita berada dalam kondisi seperti ini, fondasi ekonomi nasional kita sebenarnya sangat goyah. Mari kita lihat lebih dalam. Kenapa banyak orang beralih ke sektor informal? Pertama, karena sektor formal sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Perusahaan-perusahaan mulai menahan rekrutmen bahkan melakukan PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada penurunan 14% lowongan pekerjaan formal yang dibuka pada kuartal keempat 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, lapangan kerja formal sedang menyusut. Kedua, gaji di sektor formal tidak lagi kompetitif dengan biaya hidup yang terus naik. Banyak karyawan yang merasa gajinya sudah tidak cukup. Mereka coba cari tambahan dengan buka usaha sampingan atau jadi driver di waktu luang. Lama-lama, usaha sampingan itu jadi pekerjaan utama karena lebih menghasilkan daripada kerja kantoran yang gajinya pas-pasan. Ketiga, banyak perusahaan yang mulai lebih suka pakai sistem kontrak atau outsourcing daripada karyawan tetap. Ini lebih murah buat perusahaan, tapi lebih tidak aman buat pekerja. Dampaknya, daya beli masyarakat jadi sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Bayangkan kalau kamu pengusaha mau buka toko, kamu butuh kepastian bahwa ada cukup banyak orang dengan pendapatan stabil yang bisa jadi pelanggan tetap. Tapi kalau mayoritas calon pelangganmu itu pekerja informal yang penghasilannya tidak menentu, kamu akan mikir berkali-kali sebelum investasi. Inilah yang terjadi sekarang. Investor ragu untuk buka bisnis baru atau expand bisnis yang sudah ada karena mereka tidak yakin ada cukup demand yang stabil dari masyarakat. Dan ketika investasi mandek, lapangan kerja baru tidak tercipta dan lingkaran setan ini terus berputar. Yang lebih memprihatinkan, banyak orang yang sebenarnya punya keahlian spesifik terpaksa kerja di bidang yang tidak sesuai kompetensinya. Insinyur yang jadi sales, sarjana ekonomi yang jualan gorengan, programmer yang jadi driver ojek. Ini adalah pemborosan sumber daya manusia yang luar biasa. Ketika orang tidak bekerja sesuai keahliannya, produktivitas nasional akan turun.
Kita punya tenaga kerja terdidik, tapi mereka tidak berkontribusi maksimal karena terpaksa kerja di bidang yang tidak sesuai. Dan ini menciptakan ekonomi yang inefisien. Data Bank Dunia menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan di 2025, bahkan sedikit turun dibanding 2024. Padahal, untuk bisa bersaing di ekonomi global, kita butuh produktivitas yang terus meningkat. Tapi bagaimana mau meningkat kalau talenta terbaik kita terpaksa kerja serabutan hanya untuk bertahan hidup? Sektor informal memang jadi safety net, jaring pengaman sementara, ketika sektor formal sedang bermasalah. Tapi kalau semakin banyak orang yang tergantung pada jaring pengaman ini, berarti ada yang sangat salah dengan sistem ekonomi kita. Jaring pengaman seharusnya temporary, sementara, bukan permanent solution. Dan yang terjadi sekarang, sektor informal bukan lagi jaring pengaman. Ini sudah jadi tempat tinggal permanen bagi puluhan juta pekerja. Itu pertanda bahwa sektor formal kita sedang sakit keras. Tanda kelima yang sangat krusial tapi sering diabaikan adalah beban utang negara yang sudah mulai mencekik ruang gerak fiskal pemerintah. Banyak orang tidak terlalu peduli sama utang negara. Mereka pikir itu urusan pemerintah, bukan urusan rakyat. Padahal salah besar. Utang negara itu akan berdampak langsung ke kehidupan kita semua. Mari kita lihat angkanya. Per data Kementerian Keuangan 15 Januari 2026, total utang pemerintah pusat mencapai 8.450 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Tapi yang lebih penting dari total utang adalah rasio utang terhadap PDB dan beban bunga yang harus dibayar setiap tahun. Rasio utang terhadap PDB kita sekarang sekitar 39,8%. Secara teori masih di bawah batas aman 60% yang ditetapkan undang-undang. Tapi masalahnya bukan di rasionya, melainkan di komposisi utang dan beban bunganya. Dari total utang 8.450 triliun itu, sekitar 42% adalah utang dalam mata uang asing, dolar, yen, euro. Artinya, kita harus bayar dalam mata uang asing. Dan ketika nilai rupiah melemah seperti sekarang, rupiah sempat menyentuh 16.300 per dolar di awal Januari 2026, beban utang kita otomatis membengkak dalam perhitungan rupiah. Belum lagi beban bunganya. Tahun 2026 ini, pemerintah harus bayar bunga utang sekitar 380 triliun rupiah. Ini belum termasuk cicilan pokok yang jatuh tempo. Bayangkan, 380 triliun rupiah. Itu setara dengan lebih dari 20% dari total penerimaan negara. Artinya, 1 dari setiap 5 rupiah yang negara terima dari pajak dan sumber lainnya langsung habis untuk bayar bunga utang. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan atau subsidi rakyat sekarang harus diserahkan ke kreditor. Dan ini yang disebut beban utang yang mencekik. Dampaknya sangat nyata. Pemerintah punya ruang fiskal yang semakin sempit untuk melakukan stimulus ekonomi saat dibutuhkan. Biasanya kalau ekonomi sedang melambat, pemerintah akan pompa dana lewat berbagai program stimulus, bantuan tunai, subsidi energi, proyek infrastruktur padat karya. Tapi sekarang dengan beban utang yang sudah sebesar ini, pemerintah harus berhati-hati. Kalau nambah utang terus, nanti malah debt trap, jebakan utang. Jadi pilihannya cuma 2, naikkan pajak atau kurangi belanja pemerintah. Dan keduanya sama-sama menyakitkan buat rakyat. Kalau pajak dinaikkan, beban masyarakat dan pelaku usaha akan tambah berat, daya beli turun lebih dalam lagi. Kalau belanja pemerintah dikurangi, subsidi dipotong, program bantuan sosial dibatasi, rakyat kecil yang akan merasakan dampaknya. Ini dilema yang sangat sulit. Dan kita sudah mulai melihat efeknya. Subsidi BBM terus dipangkas sejak tahun lalu, subsidi listrik juga dikurangi. Harga Pertalite yang tahun lalu Rp10.000 per liter, sekarang sudah Rp11.500. Tarif listrik untuk rumah tangga kategori tertentu juga naik 8% mulai Januari 2026. Ini semua karena pemerintah tidak punya cukup ruang fiskal untuk terus memberikan subsidi besar-besaran. Dan ketika subsidi dikurangi, siapa yang paling terdampak? Rakyat kecil dan kelas menengah bawah. Mereka yang pengeluaran hariannya sudah pas-pasan, sekarang harus menanggung kenaikan biaya energi dan transportasi. Efek dominonya sangat luas. Biaya produksi naik karena ongkos transport dan energi naik. Harga barang ikut naik. Daya beli masyarakat yang sudah lemah jadi makin terpuruk. Dan lingkaran setan ini terus berputar. Yang lebih mengkhawatirkan, Indonesia masih harus terus berutang untuk menutup defisit anggaran.
APBN 2026 kita defisit sekitar 610 triliun rupiah. Defisit ini harus ditutup dengan utang baru. Artinya, tahun depan beban bunga akan lebih besar lagi. Ini seperti orang yang bayar kartu kredit dengan kartu kredit lain. Bisa bertahan sementara, tapi ujung-ujungnya akan semakin tercekik. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tapi solusinya juga tidak mudah. Untuk mengurangi defisit, pemerintah harus tingkatkan penerimaan atau kurangi pengeluaran. Dan keduanya dalam kondisi ekonomi sekarang sangat sulit dilakukan tanpa menciptakan dampak sosial yang besar. Inilah mengapa beban utang negara adalah salah satu tanda paling serius bahwa Indonesia sedang dalam posisi ekonomi yang rentan. Ketika pemerintah tidak lagi punya ruang untuk memompa ekonomi saat dibutuhkan, kita sebagai rakyat harus siap berdiri di atas kaki sendiri. Jangan terlalu berharap pada bantuan pemerintah, karena kas negara sendiri sedang kering. Tanda keenam yang sangat jelas terlihat adalah pelarian modal besar-besaran ke safe haven assets, aset-aset aman seperti emas dan mata uang asing. Ini adalah sinyal paling jujur dari para pemilik modal besar bahwa mereka tidak percaya pada stabilitas ekonomi ke depan. Mari kita lihat data emasnya dulu. Harga emas dunia per 27 Januari 2026 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di angka $2.785 per troy ounce. Dalam rupiah, harga emas Antam sudah menyentuh 1,48 juta rupiah per gram. Kenapa emas terus naik? Karena investor dari seluruh dunia sedang lari ke emas sebagai bentuk proteksi terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dan Indonesia bukan pengecualian. Data penjualan emas batangan Antam menunjukkan peningkatan 47% di Januari 2026 dibanding Januari 2025. Siapa yang beli emas sebanyak ini? Bukan orang biasa. Ini investor institusi, high net worth individuals, dan orang-orang kaya yang punya akses informasi lebih cepat. Mereka sedang mengamankan aset. Ketika orang-orang pintar yang punya banyak uang mulai pindahkan portfolionya dari aset produktif seperti saham atau properti ke aset defensif seperti emas, itu pertanda mereka melihat badai di depan. Dan kita harus belajar dari pergerakan mereka. Selain emas, kita juga melihat peningkatan permintaan terhadap dolar dan mata uang asing lainnya. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi pembelian valuta asing oleh penduduk Indonesia meningkat signifikan sejak kuartal ketiga 2025 dan terus berlanjut hingga awal 2026. Ini namanya capital flight, pelarian modal. Orang-orang yang punya uang banyak sedang memindahkan asetnya keluar dari rupiah, keluar dari instrumen investasi lokal, menuju aset-aset yang mereka anggap lebih aman. Dampaknya apa? Pertama, tekanan pada nilai tukar rupiah. Ketika banyak orang jual rupiah beli dolar, nilai rupiah akan melemah. Dan memang itu yang terjadi. Rupiah yang di pertengahan 2025 masih di sekitar 15.800 per dolar, sekarang sudah 16.300 per dolar. Pelemahan 3% dalam waktu beberapa bulan. Kedua, likuiditas modal di dalam negeri mengering. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk investasi produktif di Indonesia, bangun pabrik, buka bisnis baru, expand usaha, sekarang lari keluar atau parkir di aset aman yang tidak produktif. Akibatnya, investasi di sektor real mandek. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi kuartal keempat 2025 turun 8% dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dan tren ini kemungkinan berlanjut di 2026. Tanpa investasi baru, tidak akan ada perluasan lapangan kerja, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Kita akan stagnan. Yang lebih mengkhawatirkan, pelarian modal ini juga terjadi di pasar saham. Indeks harga saham gabungan sempat turun hingga level 6.800 di awal Januari 2026, turun hampir 12% dari puncaknya di pertengahan 2025. Ini bukan hanya investor asing yang kabur, investor lokal pun mulai ambil untung dan pindahkan dananya ke instrumen yang lebih aman. Kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka melihat data-data ekonomi yang sama seperti yang kita bahas tadi. Daya beli turun, konsumsi lesu, PHK meningkat, utang negara membengkak. Mereka tidak mau uangnya terjebak di aset yang nilainya bisa anjlok saat resesi benar-benar terjadi. Jadi mereka amankan dulu.
Dan ini menciptakan self-fulfilling prophecy, ramalan yang jadi kenyataan. Ketika banyak orang percaya resesi akan datang dan mereka bertindak sesuai kepercayaan itu, menarik investasi, tidak belanja, menimbun uang, maka resesi benar-benar akan terjadi. Inilah bahayanya. Kepanikan kolektif bisa menciptakan krisis yang sebenarnya bisa dihindari kalau semua orang